Menulis novel itu mudah. Kata siapa? Sulit. Kata siapa juga. Jadi, gampang apa sulit menulis novel bestseller itu? Yang perlu digarisbawahi adalah menulis novel itu bukan pekerjaan melamun, tapi kerja-kerja intelektual. Nggak percaya? Nah, sahabat Golagung TV, saya sekarang sedang berada di ruang kerja saya. Saya mau bicara soal kelas menulis Golagong. Sambil duduk ya. Nih, jadi kenapa menulis novel itu bisa gampang, tapi juga di satu sisi bisa sulit? Nah, saya ngopi dulu ya. Persoalannya adalah satu, mereka menganggap menulis novel itu pekerjaan melamun. Duduk dong kalau ngopi. Aduh, ini kopinya dari Ulil Kecil, warung kopi Nusantara. Nah, nikmat sekali ya kopinya. Sambil berdiri ya. Oke. Nah, jadi sebetulnya menulis novel bestseller itu adalah pekerjaan intelektual dan melewati fase 3 fase ya. Fase riset lapangan atau riset pustaka. Kemudian setelah itu kita menuliskannya, dan terakhir adalah suasunting. Ngopi dulu. Aduh, nikmat banget. Enak, Ulil. Nah, apa sih riset itu? Jadi riset itu ada riset lapangan, ada riset pustaka. Jadi yang namanya riset lapangan itu kita mengobservasi, mewawancarai orang-orang. Ada semacam adagium bahwa jika kamu menulis novel, kamu harus berupaya agar pembaca itu merasa bahwa novel yang kamu tulis itu adalah kisah hidup penulisnya. Padahal bukan. Atau cerita itu pernah terjadi. Nah, tapi kebanyakan penulis, terutama penulis pemula, masih berkutat di area menulis kisah hidupnya atau menulis kisah hidup temannya. Jadi hal tersulit dari penulis pemula atau penulis kita semua belum mampu melepaskan dirinya dari persoalan-persoalan pribadinya. Mereka belum berani masuk ke fase atau proses menjadi orang lain. Nah, jadi menulis novel itu kita berproses menjadi orang lain. Jangan kita menuliskan kisah hidupnya atau kisah hidup kita sendiri. Emang nggak boleh? Boleh. Kisah hidup sendiri atau kisah hidup orang lain itu bisa menjadi bahan baku yang luar biasa. Misalnya, saya akan ambil contoh misalnya nih. Nggak tahu di mana ya. Ini apa? Kisah anak semua bangsa. Bumi manusianya di mana ya? Saya nggak tahu deh. Udah kayak pasar Senen aja nih. Jadi bumi manusia itu kisah hidup orang lain. Kisah hidup Tirto Adi Suryo oleh Pramudia Anantatur, kemudian diolah menjadi seolah-olah karya biografi. Ya, memang itu biografi tapi dinovelkan sehingga menjadi lebih universal nilainya. Atau Laskar Pelangi Andre Hirata bilang itu kisah nyata. Kemudian saya pernah mendengar lagi bahwa itu terinspirasi dari kisah nyata. Nah, memang kalau menulis kisah nyata nggak bisa atau nggak boleh. Bukan nggak bisa nggak boleh. Biasanya kalau kita menulis novel berdasarkan kisah nyata, saya pernah menemukan beberapa kasus. Si penulisnya ketika saya bertanya, ini kisah hidupmu? Iya mas. Nggak ada konfliknya. Masa sih nggak ada konfliknya? Itu perjuangan hidup. Jadi menceritakan tentang seorang mahasiswa berjualan koran untuk membiayai kuliahnya. Ya biasa, bangun pagi, nggak ada pelanggan, nggak ada kemudian nggak ada pembeli, lalu terus berjuang, kemudian sukses. Nah, di mana konfliknya? Konflik itu harus ada konflik antar tokoh. Maka saya sarankan ke dia agar gunakan
teori soap opera convention. Jadi di dalam kisah itu si tokoh yang tadi naik sepeda jualan koran itu, misalnya ketika dia berjualan naik sepeda ditabrak oleh sebuah kendaraan, ternyata pengendaranya adalah anak bupati misalnya, sehingga masuk ke areal cinta terlarang. Tapi si penulis itu bilang, wah kan ceritanya nggak begitu. Ya memang nggak begitu, karena ini novel, jadi harus dibangkitkan dramatisnya. Jadi jika si aku tadi jualan koran kemudian ditabrak oleh anak bupati, maka menjadi menarik konflik antar tokohnya, dan itu yang dicari biasanya oleh para pembaca. Itu bisa masuk ke Cinderella Syndrome atau cinta terlarang. Nah itu dia permasalahan menulis novel berdasarkan kisah hidup dirinya atau kisah hidup orang lain, sehingga biasanya kekurangannya adalah tidak ada konflik antar tokoh, alur ceritanya linear, kemudian karakter tokohnya ya pada akhirnya membosankan, dan kecenderungan si penulis alter egonya masuk, sehingga dengan sudut pandang penokohan aku lebih banyak berceramah. Jadi opini-opini dari si penulisnya masuk ke narasi atau ke deskripsi, dan kita sebagai pembaca merasa diceramahi. Golagung TV tentang literasi, semua ada di sini. Penulis dan buku. Segera bergabung bersama Golagung di kelas menulis online. Cerita pendek dinamis di era digital. Golagung, penulis buku bestseller 125 buku. 3 jam ke depan, mata Anda tidak akan bisa berkedip, Anda tidak akan bisa bergerak. Akan saya bawa menyusun kata-kata yang dinamis. Segera daftar ke 0819 06311007. Hanya 50.000 Anda bisa menulis cerita pendek dinamis di era digital.